seseorang memulai dengan memberikan faedah kepada orang yang membutuhkannya tanpa iwad, tanpa ada ingin diberikan gantinya. La jazaa'a wa la syukura, yakni dia memberikan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin dapat balasan. Dan dia mulai ini memberi sesuatu tanpa masalah. Dia memberi tanpa ada orang yang meminta. Dia lihat bahwa dia itu ada orang membutuhkan, ada orang yang fakir ataupun dia benar-benar membutuhkan, kemudian tanpa seseorang memintanya kita memberikannya. Itu namanya, itu istilah dari kata al-jud atau dermawan. Adapun al-karam, al-karam dari kata karamah, yakni a'ta bisuhulah, jadi memberi dengan gampang, pokoknya keluar dengan gampang tanpa ada tendeng aling-aling atau maju mundur. Jadi kadang-kadang misalnya seorang di dalam kantongnya ada dua pilihan, satunya 10.000, satunya 50.000. Itu kita ambil. Kemudian orang yang punya jud, orang yang punya sikap karam, maka nggak perlu lihat 50 lebih besar, 50 lebih sedikit, 10 langsung diberikan apa yang dibutuhkan oleh orang lain, maka dia akan memberikannya. Nah, sikap dermawan ini punya tingkatan, ada maratib, ada tingkatannya. Al-jud wal karam khulqun alimun wa huwa ala asri maratib ala nahwil ati. Tentang masalah kedermawanan dan kemuliaan ini merupakan akhlak yang mulia yang ada tingkatan-tingkatannya. Kita tahu, hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, Rasulullah SAW kita tahu adalah orang yang sangat dermawan, dan lebih dermawan lagi kapan? Yaitu saat Ramadan. Saat Ramadan. Bahkan kedermawanan ini manfaatnya bukan hanya untuk orang yang dibantu saja. Kedermawanan tersebut bisa juga memberikan manfaat kepada orang yang memiliki sifat derma. Kan kita tahu dalam berbagai riwayat disebutkan kalau ingin bertambah hartanya dengan sering bersedekah, kalau ingin sehat, kalau ingin sehat maka dengan berderma. Dan ini ternyata diteliti oleh orang-orang bukan Islam. Dalam hadis kita sudah mengetahuinya, dalam riwayat banyak bahwa sikap derma itu akan memberikan rasa kenyamanan dan kesehatan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak dermawan. Maka orang-orang barat meneliti, ternyata orang-orang yang suka mendonasikan, memberikan donasi, suka membantu dan sebagainya, tingkat kesehatannya itu lebih banyak daripada orang-orang yang sedikit atau tidak berderma. Jadi apa yang ada dalam diri Rasulullah, apa yang ada pada Islam, itu sebenarnya pasti ada hikmah yang luar biasa. Cuma ternyata kadang-kadang hikmahnya yang ngambil orang lain. Maka kita percaya bahwasanya Islam itu adalah agama yang sempurna dan memberikan banyak sekali faedah. Kenapa kita disyariatkan puasa? Di sana banyak sekali manfaat dan hikmah yang mungkin nggak selalu harus hikmahnya itu bisa diketahui. Pasti ada. Setiap Allah memerintahkan sesuatu pasti ada kebaikan, hikmah di dalamnya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu pasti ada mudarat, pasti ada kekurangan. Martabat yang pertama atau tingkatan yang pertama dari al-jud wal karam ini adalah al-jud bin nafsi wa huwa a'la maratibil jud.
ketika seorang memiliki kedermawanan pada diri sendiri, dan ini tentu diantara martabat atau tingkatan yang paling tinggi. Ketika seorang memiliki kedermawanan dari dirinya, maka secara otomatis dia akan memberikan manfaat untuk yang lainnya. Makanya salah seorang syekh itu pernah memberikan nasihat kepada bapak-bapak, para bapak ketika menikahkan anaknya, jangan hanya melihat faktor dinnya saja, jangan hanya melihat faktor agamanya saja, rajin sholat, masjid, suka puasa dan sebagainya. Bukan hanya itu saja. Ketika Rasulullah mengatakan, "Fadfar bidati," lihatlah ad-din wa khuluqah, lihatlah agama dan juga akhlaknya. Lihatlah agama dan juga akhlaknya, bukan hanya agamanya saja, tapi bagaimana akhlaknya. Karena banyak orang yang agamanya bagus, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa, tapi pelitnya naudzubillah. Pelitnya naudzubillah. Nah, kalau ada orang kemudian menikahkan anaknya dengan orang yang pelit, naudzubillah, itu bisa sebelum masuk neraka sudah masuk neraka dunia dulu. Kenapa? Kadang-kadang ada orang terhadap dirinya saja pelit, apalagi kepada orang lain. Apalagi kepada orang lain. Hartanya banyak atau ada hal-hal yang bisa dia belanjakan, tetapi karena sifat aslinya itu tidak bisa dia rubah, tidak ada keinginan untuk merubahnya, akhirnya yang terjadi adalah lawan dari al-jud. Maka sifat yang derma ini berusaha seorang, dan kemarin sudah kita sampaikan bahwa akhlak-akhlak yang mulia itu diantara yang dermawan ini bisa dilatih, ya, bisa dilatih. Pertama dengan berdoa, kemudian mencoba terus dengan melatihnya. Karena tidak semua akhlak bawaan itu kemudian tidak bisa dirubah. Allah Subhanahu wa taala akan menguji seorang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, kita bahas dua saja. Tingkatan yang kedua adalah al-jud birriyasah, kedermawanan ketika seorang memegang tampuk kekuasaan atau kepemimpinan. Ketika seorang pemimpin, fayahmil al-jawad judahu alal judi birriyasatihi wal ithar fi qada'i hajatin nas. Bahwa orang yang punya sikap dermawan, ketika dia memimpin, maka dia akan berusaha menjadikan kepemimpinannya sebagai alat untuk memberikan manfaat dan kedermawanan kepada orang lain. Ini tingkatan yang kedua. Jadi ketika dia memimpin, maka dia akan ada sifat namanya ithar. Kalau ada seorang pemimpin mementingkan dirinya sendiri, maka pasti yang terjadi akan ada yang namanya kezaliman, ya. Pasti ada yang namanya kezaliman. Para ulama zaman dahulu banyak yang jadi pemimpin, para sahabat banyak yang jadi pemimpin, tapi mereka punya sifat namanya ithar. Ithar itu mendahulukan orang lain, mendahulukan orang lain. Bagaimana Umar radhiyallahu taala ketika didatangi oleh anaknya Ibnu Umar, ditanya, apa maksud kedatanganmu wahai Ibnu Umar, anaknya? Apakah masalah pribadi atau masalah negara atau masalah halayak? Nah, saat itu Umar sedang memakai lilin negara, ya, memakai lampu negara. Ketika anaknya datang kemudian mengatakan, saya punya hajah wahai ayah. Maka ditanya, hajahmu karena pribadi atau umum, atau karena kepentingan umum? Kata anaknya, hajah pribadi. Begitu mengatakan hajah pribadi, maka kemudian Umar langsung mematikan lampunya malam-malam. Kemudian mereka pun berdialog dalam keadaan gelap. Ini ithar. Ini salah satu contoh dari ithar. Dan Rasulullah SAW banyak sekali didapati bagaimana beliau SAW
lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Maka seorang pemimpin yang adil, dalam satu riwayat dikatakan, ya, sifat pemimpin yang adil adalah salah satu cirinya adalah tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Tuhibbunahum wa yuhibbunakum, yaitu rakyatnya mencintainya dan dia pun mencintai rakyatnya. Kita lihat kalau secara mayoritas banyak sekali komen-komen yang tidak bagus dibandingkan yang bagus. Nah, ini mencirikan bahwa salah satu indikasi ada kezaliman pada pemimpin. Tapi kalau secara mayoritas banyak orang yang menyukainya, karena keadilan itu kan pasti banyak yang disuka, meskipun tetap yang namanya orang nggak suka itu pasti ada. Orang sebaik apapun pasti ada yang nggak suka. Tapi keadilan bisa meratakan sebuah kepentingan, kebutuhan, sehingga orang lain bisa mendapatkan manfaatnya. Dan manfaatnya tidak hanya untuk manusia saja. Kadang-kadang pemimpin yang adil itu bisa memberikan secara tidak langsung bisa memberikan manfaat kepada tumbuh-tumbuhan ataupun hewan-hewan yang ada, bisa merasakan manfaat, bisa merasakan sikap keadilan yang ada pada diri seorang pemimpin. Ini tingkatan yang kedua, bahwa kedermawanan ketika seorang berada pada menjadi seorang pemimpin itu akan memberikan manfaat yang sangat besar. Terutama kita juga semuanya, kita kan pemimpin ya. Bahkan bapak-bapak adalah pemimpin bagi ibunya, bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Ini sangat penting sekali untuk memiliki rasa al-jud. Jangan sampai kita memiliki banyak hal tetapi keluarga tidak bisa mengambil manfaat dari hal yang dimiliki tersebut. Nah, sikap ini adalah sikap yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika seorang memiliki sifat al-jud, maka dia masuk dalam kategori yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, nama istu liutammima makarimal akhlak. Semoga kita sekalian termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diberikan petunjuk untuk menjadi seorang yang derma, sehingga tidak menyimpan banyak hal yang ternyata kemudian tidak ada manfaatnya. Harta ini kalau kita keluarkan, kita infakkan, itu yang menjadi harta sesungguhnya. Tapi kalau harta yang ditabung, yang disimpan, itu masih ada kemungkinan untuk hilang. Tapi ketika harta yang disumbangkan, harta yang disedekahkan, harta yang didonasikan kepada untuk kemanusiaan dan sebagainya, itulah harta yang sebenarnya. Itulah harta yang sebenarnya yang akan menjadi membantu kita nanti di akhirat kelak. Apa yang benar telah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, pada salah beliau dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya ada kalimat-kalimat yang kurang pas dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dalam syariat ini. Apa yang benar kita ucapkan alhamdulillah, dan alhamdulillah rabbik, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah dan beliau tentu adalah kelemahan diri saya pribadi, dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada jemaah sekalian. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aku lupa ada. Astagfirullahaladzim wa lakum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah.